Upacara memang sudah selesai, tapi tampaknya Pak Prof masih ada diskusi di upacara tersebut dengan yang lain. Kita tunggu saja ya teman-teman. Biasanya habis upacara ada diskusi kecil. Langsung belum live Webex. Kita tunggu saja. Baik, Bu Prof. Eh, Salah. Astagfirullah, langsung saya sujud saya. Izin Bu Rahayu. Izin Eh. Bu Rahayu, saya jadikan host Bu Rahayu, saya harus live soalnya sedang jadi juri ya. Ya, Pak. yang ini hostnya nih. Pak Ari, terima selamat kasih, Bu Rahayu. bertugas, selamat bertugas. Bu Rahayu, Punapi upacaranya. Upacara kayak waktu SD ya? Ya online semua, kadang waktu awal-awal itu teknisnya di lagunya nggak hidup gitu. Jadi kami bergilir begitu di tiap prodi. Hari ini prodi sastra Jepang ya, tampaknya Bu Ayu ya. Sastra Jepang hari ini, kebetulan ya prodi sastra Inggris sudah beberapa minggu lalu. Jadi tiap hari Senin. Ya begitu deh kayak urutannya sama Bu. Kemudian yang terakhir tadi saya lupa, ternyata habis doa saya lupa ada Padamu Negeri lagi diputarkan lagunya gitu. Jadi paling kendala di teknis saja Bu. Kendala di teknis itu kayak lagu biasanya dari IT tiba-tiba macet segala macam. Dan biasanya habis upacara ada masukan lah dari anggota senat, biasanya prof-prof yang lain isi masukan. Selamat pagi Pak Prof. Sudipa, Bapaknya sudah Selamat bergabung. pagi Pak Prof. Selamat pagi Pak Prof. Pagi Pak Prof. Selamat pagi. Bu Rahayu, suara saya bisa didengar nggak ya? Bisa Ibu, bisa dengan jelas. Oh ya, sudah Pak Prof yang host juga ya Bu Ayu ya? Kita co-host. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Prof. Bisa, suara saya cukup didengar ya? Selamat pagi. Cukup Prof. Selamat pagi. Ya. Terima kasih sudah menunggu. Ya. Sudah baru 18 orang ini, ada beberapa yang belum hadir, kita mulai saja ya. Dan sudah direkam nih Pak Prof. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf tadi kami masih mengikuti apel virtual sebagaimana biasa. Nah, hari ini tentu sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, kita akan mendiskusikan artikel yang saya coba kirim. Kalau minggu lalu kita berbicara masalah peradaban, sekarang kita khusus akan membahas tentang kebijaksanaan. Jadi karena filosofi kan filosofia, love, wisdom. Saya juga akan memberikan ada 4 pilar kebijaksanaan dan juga hal-hal yang terkait. Tapi saya akan memberi kesempatan kepada saudara-saudara, karena menurut catatan saya sejak awal mengajar, baru 11 orang yang berbicara saya catat. Jadi masih ada 12 orang yang belum. Apakah ini dipakai kesempatan untuk ya siapa tahu mempunyai suara emas, suara perak, suara serak-serak basah kan begitu ya. Itu saya ingin mendengar ya. Terus terang sekali kita memberi kesempatan. Saya persilahkan untuk mengomentari dulu apa yang saya share kemarin. Jadi ada Beautiful Sunday kebetulan ya kemarin saya share, yang mudah-mudahan sudah membaca. Di sini kita tidak akan mendapatkan yang benar yang salah. Komentar saja, karena saya akan nilai kedalaman kepekaan saudara. Nah, namanya sensitivity kita membaca.
Karena tadi Pak Prof. Hartawe menyampaikan membaca itu penting sekali. Tidak mesti baca ilmiah gitu, arahan atau istilahnya yang diberikan oleh Pak Prof. Hartawe sebagai pembina apel. Dan juga nanti saya kaitkan dengan menulis. Saya persilahkan siapa yang mau memberi komentar dulu atas tulisan saya. Nanti akan juga saya share, masih ada sejumlah tulisan sejenis. Ya, saya boleh duluan, Prof? Silahkan ya, Ibu Indah ya. Boleh. Singkat saja, komentarnya singkat supaya ke-23 ini bisa memberi mendapat kesempatan. Saya tadi rencananya mau share sesuatu, berarti tidak jadi ya, Prof ya? Enggak usah, ngomong aja lah presentasi. Nanti ada kendala teknis seperti tadi saya dengar pembicaraan apel itu ada kendala teknis. Mudah-mudahan tidak. Yang poin saja kita membicarakan masalah renungan. Apakah ada kebetulan atau tidak? Itu saja. Silahkan. Ibu Indah, silahkan. Iya, terima kasih Pak Prof. Saya melihatnya di sini fenomena kebetulan itu sebenarnya rangkaian peristiwa dan relasi majemuk yang ada dalam kehidupan kita. Saya mengacu pada pendapatnya Dewey, itu ada hubungan erat antara pengalaman dan alam atau experience dan nature. Jadi dalam filsafat naturalisme empiris itu Dewey melihat bahwa makhluk hidup dan alam itu saling berhubungan. Saya mencoba quote salah satu ungkapan pernyataannya adalah sebuah organisme hidup pasti ada tingkah laku dan tindakan, kemudian untuk mempertahankan hidup, maka kegiatan harus berlangsung terus dengan menyesuaikan diri dan lingkungan. Nah, singkatnya, maka organisme tersebut melakukan sesuatu terhadap lingkungan, sebagaimana lingkungan itu melakukan sesuatu terhadapnya. Jadi ada proses timbal balik di sini. Sehingga kalau dikatakan Dewey itu adalah pengalaman pertama-tama merupakan suatu tindakan kejadian. Setiap organisme itu selalu memberikan sentuhan terhadap lingkungannya, sebagai akibat terjadilah perubahan pada lingkungan itu, yang pada gilirannya lingkungan yang berubah itu juga memberikan reaksi balik dengan merangsang kembali kepada organisme. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa hubungan antara tindak, derita, dan laku itulah yang membentuk suatu pengalaman. Kita mendapatkan sesuatu dari yang kita perbuat, alam manusia, semesta, saling berkorelasi, membentuk jaringan kosmis yang ini tentunya dapat menciptakan fenomena kebetulan. Saya ada satu konsep lagi dari Anton Becker yang tentang kosmologi dan ekologi. Ini dia mengatakan bahwa maka aku justru menjadi substansi duniawi karena korelasi dengan semua substansi lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwa antara kita dan alam semesta itu merupakan satu kesatuan keterikatan yang memiliki hubungan timbal balik. Kalau di bacaan yang disampaikan oleh Prof. Sudipe tentang Pancamahabhuta ya. Iya, mohon maaf kalau salah. Iya. Ya. Dalam konsep kosmologi Jawa ini kita sering mengenalnya dengan istilah kurang lebih sama kalau saya baca itu dengan mancapat kumancapapat. Jadi yang pertama itu pusat Kliwon Raja, kedua timur Legi Tanah, ketiga selatan Pahing Api, keempat barat Pon Angin, kelima utara Bagi Air. Jadi kalau kita lihat di sini sama ada tanah, angin, air dan seterusnya. Jadi alam semesta itu terdiri dari keempatnya secara bersama dan bersifat kosmik. Sehingga manusia sebagai taraf realitas tertinggi kemakhlukan ini memiliki keempat dalam dirinya, sehingga dapat difahami kalau dalam konsep kosmologi Jawa, manusia sebagai mikrokosmis pada dasarnya tidak berbeda dengan alam semesta sebagai makrokosmos. Jadi muatan empat taraf substansi kosmik dalam diri manusia ini memberinya posisi unik. Jadi manusia ini ada paradoks manusia. Dia makhluk jasmani sekaligus rohani, individu sekaligus sosial, imanen sekaligus transenden, penuh cinta sekaligus kebencian. Nah, aura serta luaran inilah yang nantinya memberikan dharma atau karma. Kalau yang saya baca dari tulisan Pak Prof, itu Trikaya Parisuda itu tadi, yang saya melihatnya adalah konsep pancaran kosmik ini dirasakan dan dharma atau karma ini muncul dari past, present, dan future itu.
Jadi bisa dari sesuatu yang di masa lalu, baru kemarin, atau di kehidupan sebelumnya, kita rasakan sekarang, atau sekarang kita rasakan di future. Kurang lebih seperti yang di tulisan yang kita sempat di-share kemarin. Dengan demikian, semua kejadian, pengalaman, dan alur hidup itu menurut saya tidak ada kebetulan, tapi satu rangkaian jaringan kosmis yang saling berkaitan. Menutup sedikit Pak Prof, ada satu karya dari Paulo Coelho yang berjudul Alchemist, yang menurut saya itu adalah satu perjalanan ke dalam diri yang syarat kaitannya dengan alam semesta dan manusia itu sendiri. Terima kasih Pak Prof, mohon maaf agak panjang. Baik. Ya, tidak apa-apa. Ini melengkapi saya. Jadi pada intinya ada hubungan antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Kalau saya simpulkan, yang menyenangkan kan tulisan saya memberi stimuli untuk Ibu Indah membaca lebih banyak. Saya lanjut mengundang teman yang lain, silahkan. Saya tidak mau menunjuk-nunjuk. Baik, Prof. Selamat pagi. Ya, Bu Loh Supartini ya. Silahkan. Ya, nomor absen 1, Prof. Ya, Loh Supartini ya. Silahkan, Bu. Oke. Ya. Baik, Prof. Kalau menurut saya, kebetulan itu tidak ada ya, Prof, ya, karena segala sesuatu itu memang sudah direncanakan, Prof. Jadi dari cerita yang Prof share itu, saya bisa lihat bahwa kebetulan itu bisa dimaknai sebagai stimulus yang menghasilkan respon dan juga akibat dari pengalaman masa lalu kita. Jadi dalam teks yang Prof share itu ada Prof sebutkan, semua perbuatan akan membawa hasil entah di masa lalu, sekarang, ataupun masa depan. Nah, dari sinilah kebetulan itu saya lihat dari sudut pandang akan memberikan stimulus, bisa dia positif ataupun negatif gitu. Jadi kebetulan itu akan memberikan stimulus negatif ketika yang terjadi itu sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, Prof Sarah, ketika yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kita ketemu dengan seseorang dalam suatu pesta, ternyata orang itu adalah orang yang kita benci, Prof. Nah, jadi kebetulan itu merupakan respon dari sesuatu yang negatif. Nah, kalau misalnya dia positif, itu adalah kebetulan menjadi stimulus positif ketika kebetulan itu sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, kita lagi perlu uang, terus tiba-tiba ada orang yang memberikan kita uang, Prof. Jadi kebetulan itu adalah bagaimana kita merespon kejadian itu, Prof. Ya, bagus, Pak. Terus hal ini saya baca juga dari beberapa filsuf, Prof. Hegel juga menyatakan bahwa kebetulan itu adalah suatu proses yang membawa manusia ke arah yang tak terduga. Jadi kebetulan itu kita tidak bisa menentukan apakah dia akan menjadi positif atau negatif atau malah netral, Prof. Jadi kebetulan itulah yang bisa mengajarkan kita sesuatu, bahwa kita tidak bisa mengontrol kebetulan yang kita mau, apakah kita mau kebetulan yang positif untuk kita atau yang negatif untuk kita. Jadi itu aja, Prof, dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Supartini. Ada stimulus and respon, mungkin Ibu nanti banyak diilhami oleh teori behaviorisme mungkin ya. Jadi ada SR. Menarik memang hal ini ya. Mudah-mudahan pada waktu kita berharap uang, ada yang membawakan uang amplop, mungkin honor yang dulu dilupakan sehingga dibawakan oleh pegawainya ke rumah. Ya, baik, terima kasih Ibu Supartini. Lanjut yang berikutnya. Siapa? Izin, Prof. Ya, silahkan. Ya, saya Larry Prasetyo. Larry lah. Ini suara baru ini, Larry Prasetyo. Ya, silahkan. Ya. Setelah melihat tulisan dari Prof tentang kebetulan kemarin yang banyak diisi tentang filosofi Hinduism gitu, maka saya juga teringat dengan filosofi yang ada pada Buddhisme gitu, Prof. Karena sedikit banyak Hinduisme dan Buddhisme itu beberapa pertausan itu filosofi kehidupan besar. Memang dalam Buddhisme juga tidak mengenal gitu dengan adanya kebetulan seperti itu. Saya teringat pada sebuah filosofi Buddhis yang namanya adalah Paticca Samuppada begitu, adalah hukum sebab musabab yang saling bergantungan gitu.
Jadi sebenarnya memperlihatkan di mana tidak ada sesuatu yang timbul tanpa sebab gitu. Rangkaian timbul, berlangsung, lenyap, merupakan salah satu bentuk proses gitu dari hukum semesta ini gitu. Segala sesuatu yang ada di kehidupan tidak ada yang timbul, terjadi atau lenyap secara tiba-tiba atau spontan atau bisa disebut dengan kebetulan itu tanpa didahului dengan suatu sebab sebelumnya, tetapi semua saling bergantungan. Kalau dalam Paccaya disebutkan dengan timbulnya ini maka timbullah itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Dengan padamnya ini maka padamlah itu. Dengan tidak adanya ini maka itu pun tidak ada begitu. Jadi seperti dicontohkan bila sebatang korek api digoreskan gitu, muncullah api, bersama dengan api itu muncullah kehangatan gitu ya, ada pula panas gitu, cahaya terang, asap dan seterusnya. Dan itu pun juga akhirnya berkorelasi dengan hukum karma begitu, Prof. Jadi karma atau kama dalam bahasa Palinya itu adalah sebuah perbuatan yang didahului dengan kehendak gitu, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan jahat. Dan perbuatan-perbuatan inilah yang nantinya akan mengkondisikan suatu saat terjadinya hal-hal yang diakibatkan dari perbuatan itu, baik dari badan jasmani, pikiran maupun perkataan begitu, Prof. Jadi dalam Buddha disebutkan semua makhluk itu berhubungan dengan karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, dan juga terlahir dari karmanya sendiri seperti itu. Jadi pengkondisian kapan ini nanti akan berbuah karmanya itu tergantung di mana perbuatan itu dilakukan. Gitu. Misalnya kalau segenggam bibit ditaruh di atas meja, maka dia tidak akan pernah berkembang dan berbuah. Tapi kalau dikondisikan ke dalam kondisi yang mendukung, misalnya dipupuk dan sebagainya, maka itu nanti akan mengakibatkan buahnya lebih cepat sesuai dengan tulisan Prof yang bahwa perbuatan itu bisa saja itu hasil dari perbuatan di masa lampau, di kehidupan yang lampau, yang baru saja terjadi dan akan berbuat di selanjutnya seperti itu, Prof. Sedikit dari saya. Terima kasih Pak Leri ya. Menarik ini. Tapi saya memang menggunakan istilah-istilah Hindu dengan harapan di umat lain pun akan terjadi ya, walaupun dengan istilah lain seperti di Jawa sudah ada kelihatan Bu Indah ya. Terima kasih, hal yang menarik itu semua proses hukum semesta ya. Jadi ada proses hukum semesta itu yang saya catat dari Saudara Leri Prasetyo. Berikutnya selamat pagi, Prof. Halo. Pagi. Ya, Bu Ferry. Baik, Prof. Menarik sekali yang Prof share kemarin tentang kebetulan. Jadi saya melihat di sini bahwa kebetulan itu merupakan hal yang memang sudah ada prosesnya. Nah, saya juga sudah membaca dari Rorty bahwa beliau mengatakan hidup itu adalah kontingensi. Jadi hidup itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Nah, itu luar biasa. Jadi ketika kita melakukan perjalanan hidup di sini berhubungan juga dengan dari Trikaya Parisuddha kalau di Hindu, kemudian ini akan mengkolerasikan ke karma pala. Jadi berkorelasi itu menimbulkan sebab akibat. Jadi berhubungan dengan kalau di secara umum hukum tabur tuai begitu, Prof. Jadi ketika kita menabur, maka itu yang kita tuai. Ini berhubungan juga dengan pendapatnya Hegel. Mungkin tadi ada teman yang sudah menyebutkan bahwa momen yang merupakan kehidupan kita itu merupakan gerak dialektis. Jadi bergerak melalui pertentangan dan perlawanan. Nah, hal tersebutlah yang Hegel sebut dengan kebetulan. Kemudian kebetulan ini juga dari Zizek saya membaca bahwa momen-momen yang tidak terhindarkan itulah yang disebut dengan kebetulan. Nah, setelah saya membaca dari beberapa referensi, timbul lagi pertanyaan apakah kebetulan ini memang kebetulan seperti itu. Jadi kalau kita ulas lagi, kalau kita secara Hindu ini berarti berhubungan sekali dengan karma pala. Jadi apa yang kita tanam terdahulu kita akan tuai sekarang, atau apakah ini hasil dari
perbuatan terdahulu atau cukup rumit kalau di karma pala, Prof. Ya, jadi sangat menarik mungkin seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa kebetulan itu adalah takdir yang menyamar dan bisa kita korelasikan dengan karma pala itu sendiri. Kalau saya berpendapat secara Hindu, tapi kalau disimpulkan secara umum ini merupakan hukum dari tabur tuai. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Senang saya mendengar Bu Saudara Ferry ya, tabur tuai dan kontingensi ya. Ya, nanti kita dengar lagi yang lain. Terima kasih sudah melengkapi. Yang lain silahkan. Izin, Prof. Ya, silahkan. Bisa mendengar? Bisa mendengar ya, Prof? Saudara Dedad ya. Oke. Dedad ya, silahkan. Saya juga setuju dengan tidak ada kebetulan gitu, Prof. Hal begitu, pertama mungkin ada ungkapan kata-kata kebetulan yang takdir bukanlah sebuah kebetulan, itu adalah pilihan. Bukan sesuatu yang harus ditunggu, tetapi sesuatu yang harus dicapai. Jadi itu ada hubungannya juga dengan cerita yang Prof sampaikan kemarin. Ketika mencari apa sih, kenapa kebetulankah gitu kan diundang ke pulau yang jauh gitu, Prof. Nah, kemudian saya juga melihat di dalam pandangan filsafat Barat begitu ada Hegel. Ya, tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Ana tadi ya. Jadi kebetulan kalau di sini Hegel mengatakan kebetulan adalah momen ketika roh absolut mengalami pertentangan dengan dirinya sendiri dengan pola yang tidak biasa. Jadi ini sama dengan cerita Prof tadi ada tantangan ini. Kemudian selanjutnya dari Heidegger. Heidegger juga menyatakan tentang ada gitu kan, ada dikatakan ia melihat di sini bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang bisa menanyakan soal ada, tetapi hewan itu tidak bisa. Jadi Heidegger juga mengatakan di sini bahwa sesuatu yang kebetulan itu memang ada begitu di dunia ini. Nah, kemudian saya coba mengaitkan juga di dalam filsafat Islam gitu, Prof, karena ya silahkan. Saya melihat juga di filsafat Islam, memang di Islam juga ada hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran gitu, Prof. Nah, di sini mungkin ada 3 saja hal yang ingin saya sampaikan. Di sini kita umat Muslim itu percaya ada 3 mantra kehidupan gitu, Prof. Yang pertama itu dalam bahasa Arab manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil gitu. Kemudian ada yang kedua itu man sobaro zofiro, itu siapa yang bersabar dia akan beruntung. Dan yang ketiga itu ada man yazro yaksud. Jadi siapa yang menanam dia akan menuai hasilnya. Itu bersama dengan yang disampaikan Bu Ferry tadi ya. Mungkin itu yang saya lihat, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Muhammad Dedad sudah menambah. Jadi turut memberi rangsangan untuk membaca Hegel, Heidegger juga ini masalah konsep ada dan tiada. Nah, ini tentu pernah saya kuliahkan ini dari dunia ide. Jadi yang menimbulkan dunia ide sehingga kita harus verstehen kan begitu. Nah, itu tambahan saya, Saudara Muhammad Dedad. Berikutnya saya persilahkan. Oke, selamat pagi Pak Prof. Silakan. Yang Rahayu. Ya, Rahayu, silahkan. Oke, izin. Tiang sempat baca berhubungan dengan kebetulan nih, setelah baca juga artikel dari Pak Prof ini, sangat setuju bahwa setuju sekali dengan Pak Prof juga teman-teman yang lain bahwa memang kebetulan itu kalau kita terutama di agama Hindu begitu ya, kita bisa relate dengan karma pala tersebut. Jadi apa yang kita lakukan entah di masa lalu atau masa sekarang juga itu yang biasanya kita dapat juga di baik di masa sekarang gitu. Saya juga sempat membaca berhubungan dengan hal ini cukup menarik. Saya pikir itu dari seorang filsuf Eropa begitu dikatakan namanya adalah Zizek. Tidak pernah menyatakan bahwa tidak pernah melihat kebetulan semata sebagai kebetulan. Ia menempatkannya sebagai momen-momen kehidupan yang tak terhindarkan. Artinya ada beberapa momen yang menurut Zizek ini relate dengan kebetulan. Bahwa momen pertama disebut sebagai imajiner. Hal ini menarik karena dikatakan bahwa momen ini disebut juga sebagai momen cermin. Di dalamnya orang melihat dirinya dari kacamata orang lain dan di dalam proses ini terbentuklah identitas individu. Mungkin yang menarik bagi saya di sini mungkin dalam konsep kita ada yang disebut dengan
aku adalah kamu, kamu adalah aku begitu. Jadi saya percaya Aklamasi. bahwa ya betul. Jadi saya percaya dalam konsep ini bahwa terkadang kita melihat orang lain begitu apa yang dilakukan terkadang juga sebagai proses cermin untuk membentuk identitas diri kita sendiri. Dan saya juga percaya bahwa ketika kita dikumpulkan dengan beberapa orang begitu, terkadang itu seperti membentuk kita seperti apa begitu. Apa yang kita lakukan saat ini dengan orang-orang tersebut tampaknya bukan kebetulan semata, tapi seperti sudah merupakan bagaimana konsep kita dalam melakukan aktivitas kita saat ini. Makanya kita bergabung dengan kelompok-kelompok seperti itu kan begitu Pak Prof. Jadi saya percaya dengan konsep ini bahwa ya aku adalah kamu, kamu adalah aku itu, bahwa apa yang kita lakukan memang merupakan hasil dari yang sebelumnya. Jadi hukum tabur tuai itu betul sekali dan kita sepertinya ya berkumpul dengan orang-orang yang memang kita yang membentuknya itu begitu. Jadi arahnya ke sana kalau saya melihat dari zigzag ini Pak Prof. Itu sih salah satu tambahan juga sedikit yang sempat saya baca kalau jadi tidak ada kebetulan itu tidak gitu. Saya Ya, bertemu dengan teman-teman di sini juga sepertinya ya, tidak menjadi kebetulan begitu. Jadi ya, betul, arah dan betul. konsep kita adalah sama begitu. Oke, Aktivitas kita bagus. sama. Saya Ya, melihatnya dari sisi itu tadi sempat membaca juga Pak Prof. baik. Cukup. Ya, terima Oke, kasih. itu saja. Ya, Sri Rahayuni sudah menambahkan. Saya tertarik dengan filsuf Eropa itu. Karena ini adalah momen-momen kehidupan. Berkumpul kita di sini ber-24 termasuk saya kan tidak kebetulan ya, tidak kebetulan ya. Mudah-mudahan kebetulan saudara mendapat dosen filsafat saya, apakah begitu nanti ceritanya. Ya, terima kasih sudah menambahkan. Jadi ditambah dengan tatwamasi, saya kira ini filosofi yang sangat mendalam. Terima kasih Sri Rahayuni. Berikutnya silahkan. Kalau Izin masih Pak ada, Prof. ya Iya, silahkan. izin Pak Prof. Bu Ayu ya, Yang Bu Pak Ayu Ayu. ya. Oke. Dari tulisan Pak Prof Nike, saya juga sangat setuju bahwa kebetulan itu tidak terjadi secara tidak disengaja seperti itu. Maksudnya di sini adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah suatu kebetulan, tapi merupakan hasil dari stimulus-stimulus yang manusia itu lakukan sebelumnya. Jadi saya setuju dengan konsep karma pala dalam agama Hindu itu bahwa memang apa yang kita lakukan sebelumnya itulah yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Kemudian jika saya kaitkan dengan yang dikatakan oleh Sigmund Freud di sini bahwa tipografi kesadaran manusia tersebut dibagi menjadi 3, yaitu alam tak sadar, alam prasadar, dan juga alam sadar. Alam tak sadar itu berisi dorongan, hasrat, ide, dan perasaan yang ditekan, kemudian kebutuhan-kebutuhan vital individu berada dalam alam tak sadar ini. Contohnya adalah kontrol mekanisme kerja tubuh dalam alam sadarnya. Nah, di sini jika saya kaitkan dengan tulisan Pak Prof, jadi di alam tak sadar itu kemungkinan bahwa ada motivasi yang ada di dalam manusia tentang keinginan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi secara tidak sadar dari tulisan itu bahwa Pak Prof sudah memiliki motivasi yang kuat dari dalam diri untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian alam prasadar di sini adalah tentang sensorik atas alam sadar yang dikeluarkan dalam alam sadar. Jadi di sini proses-proses perkembangan atau proses-proses yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu terjadi pada alam prasadar. Kemudian dalam alam sadar yaitu keadaan di mana individu mampu mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui panca indera dan mengembangkan pembatasan terhadap lingkungan serta dirinya sendiri melalui perhatian. Jadi di sini kegiatan yang dilakukan di alam sadar berkaitan dengan tulisan tersebut adalah Pak Prof telah melakukan banyak sekali penelitian sehingga pada akhirnya Pak Prof diundang menjadi suatu pembicara itu adalah merupakan hasil dari stimulus-stimulus dari keterkaitan kejadian yang ada di alam tak sadar, alam prasadar, dan juga alam sadar. Demikian Pak Prof, terima kasih. Terima kasih sudah menambah wawasan, terutama merujuk Freud itu ya, dengan alam tak sadar, alam prasadar, dan alam sadar. Ini memang betul hasil dari stimulus yang dilakukan manusia.
Nanti kita akan rasakan dan renungkan apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Terima kasih Saudara Yu Widyastuti. Berikutnya silahkan kalau masih ada. Izin Pak Prof. Izin Prof. Ya Bu Santi dulu ya. Terima Suaranya Bu kasih. Santi ya. Bu Santi, Terima kasih Ibu Yana. Tadi kalau tidak salah dengan Pak Ari. ya sebentar, pasti dapat. Sabar. 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 Pasti. Baik, terima kasih banyak Prof atas tulisannya kemarin. Terus terang itu merupakan renungan tersendiri bagi tiang pribadi, tiang sangat terkesan sekali dengan tulisan Prof. Kenten, matur suksema sekali. Jadi, jikalau tadi teman-teman Nika sudah memberikan teori terkait dengan filsafat itu sendiri, filsafat tentang kata kebetulan itu sendiri, kali ini izinkan tiang juga memberikan kaitannya atau mengaitkannya dengan dunia spiritual sedikit, Prof. Kenten. Jadi, Oke, dari apa yang Prof. Nika sampaikan di artikel itu, tiang juga kemudian membaca sedikit tentang kata kebetulan itu sendiri, di mana sebenarnya pertama kali Nika mungkin untuk napi istilah karma itu sendiri diperkenalkan oleh mereka di India gitu, India kuno, di mana mereka percaya bahwasanya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah selalu ada hitungannya. Jadi tiang poinnya adalah pada hitungannya, dan hitungan itu sendiri itu merupakan hukum sebab akibat dari masa lampau. Jadi dari reinkarnasi kita sebelumnya. Di sini juga menarik ada satu hal yang tiang baca, bahwasanya dalam hitungan hukum kehidupan atau hukum sebab akibat itu dipercaya kemudian seseorang itu tidak mungkin mengalami suatu kebetulan. Jadi kebetulan itu adalah istilah yang digunakan oleh seseorang yang tidak mampu melihat suatu rantai aksi reaksi, Kenten. Jadi tadi Tiang sudah sampaikan bahwasanya izinkan Tiang untuk menghubungkannya dengan sedikit bidang spiritual yang juga Tiang pelajari, Kenten, Prof. Di sini istilahnya adalah synchrodestiny. Jadi synchrodestiny ini pertama kali diperkenalkan oleh Deepak Chopra. Jadi beliau adalah seorang spiritualis dan juga mediator, begitu Prof. Dan synchrodestiny ini sendiri Nika istilah umumnya adalah kebetulan begitu. Jikalau Tiang hubungkan dengan isi daripada artikel Prof sendiri kemarin, maaf yang di-share kemarin, kemudian sudah juga Tiang baca dan renungkan di sana, itu ada kaitannya dengan synchrodestiny itu sendiri dengan istilah panca mahabhuta yang Prof sampaikan di sana. Bahwasanya synchrodestiny itu sendiri melihat bahwasanya setiap benda, makhluk hidup itu mengikat kita semua, karena manusia seperti yang Prof sampaikan adalah buana alit, itu juga terdiri dari tanah, air, angin dan lain sebagainya, dan itu juga dimiliki oleh alam semesta yaitu buana agung. Dan karena ada kesadaran yang sama antara kita manusia dengan buana agung itu sendiri, sehingga adalah hubungan tarik menarik itu sendiri. Dan di sini manusia itu terhubung dengan alam semesta secara interaktif, demikian. Jadi alam semesta itu akan merespon diri kita, apapun yang kita pikirkan itu akan direspon oleh alam semesta itu sendiri. Nah, kenapa Tiang sampaikan hal ini? Di sini ada sesuatu yang Tiang pelajari juga dan Tiang baca juga, dan Tiang alami sendiri bahwasanya kita bisa membuat kebetulan itu sendiri begitu. Jadi salah satu caranya di sini yang diperkenalkan adalah belajar untuk ikhlas dan berserah diri. Jadi konsepnya di sini adalah alam itu akan bekerja pada kita ketika kita berserah dan ikhlas. Kita memiliki keinginan yang luar biasa kuat, tapi itu akan bekerja pada kita, dan menjadi mungkin suatu kebetulan itu adalah ketika kita memiliki keinginan, kita benar-benar berserah dan juga ikhlas. Jadi
kuncinya di sini adalah alam akan menjawab pikiran kita, mungkin melalui kata kebetulan itu sendiri ketika kita ikhlas dan berserah, Kenten Prof. Jadi juga dari sini Tiang belajar, Prof, dan juga dari apa yang Prof sampaikan kemarin, Tiang renungkan, Tiang telah saya introspeksi diri saya sendiri, dan di sini melalui hukum karma ini sendiri, mempercayai, meyakini adanya hukum karma ini sendiri, saya menjadi menjadi tidak menyalahkan orang lain, begitu Prof. Karena apapun yang terjadi pada diri saya itu adalah akibat dari apa yang telah saya lakukan di masa lampau, begitu. Tidak menyalahkan siapapun, even Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan sama sekali, karena hidup saya baik di masa lampau, sekarang dan akan datang, itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Demikian Prof, dan juga kalau misalnya sekarang saya ingin sekarang saya mendapatkan kebetulan yang baik sekali, dan kalau saya ingin memiliki atau mendapatkan kebetulan yang baik itu sendiri lagi, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang untuk mendapatkannya di akan datang, karena itulah hukum karma. Demikian Prof, sukses semua. Terima kasih, sudah luar biasa. Ya, ada nilai spiritual, ada synchrodestiny. Saya sepakat bahwa ini ada daya tarik-menarik antara mikro dan makrokosmos. Menariknya harus ikhlas dan berserah. Nanti saya tambahkan 2 lagi. Selain ikhlas berserah, juga ada tulus dan sabar. Ada 4 pilar untuk kebijaksanaan. Itu nanti saya akan cantelkan pada kuliah lagi sebentar. Terima kasih, Gong Santi. Berikutnya silakan. Izin Prof, ikut. Yang Ikut. dan izin Rahayu juga mau Sulasmini. menyampaikan. Siapa dulu? Bu Yana dulu ya, Bu Yana. Ya. Oh Silahkan, iya. silahkan ya. Ya, terima kasih Pak Prof. Bu Yana, singkat saja. Maaf Ibu Ayu duluan Tiang. Ya, saya bentar, pasti semua dapat SABAR ya, sabar. Iya, Silahkan. terima kasih Prof. Ya. Tiang ingin menyampaikan respon Ika dari renungan yang Prof kirimkan kemarin, sama juga dengan teman-teman yang juga merasa itu sangat menarik untuk direnungkan, dipikirkan, begitu. Dan kemudian saya juga mencoba baca-baca, dan nanti Tiang akan coba kaitkan dengan apa yang juga Tiang pelajari selama ini. Yang pertama, Tiang mengetahui ada satu filsafat yang juga mungkin saying juga bisa dibilang, itu as above, so below, as within, so without. Nah, ini kalau disampaikan atau yang dari Tiang baca, ini sebenarnya adalah dasar dari filsafat-filsafat. Ini munculnya, harus yang sampaikan dulu, nih munculnya itu 3000 sebelum Masehi. Jadi 3000 sebelum Masehi, sangat tua sekali, dan ini menurut yang menulis ini adalah dasar dari filsafat-filsafat modern termasuk Plato, Hegel, dan seterusnya. Nah, artinya Nika adalah our inner thoughts and feelings actually create what we see and experience. Jadi apa yang ada dalam pemikiran kita dan apa yang kita rasakan itu menciptakan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Nah, secara makrokosmik, ini saya rasa tadi berhubungan dengan yang disampaikan Ibu Santi. Jadi inti dari filsafat ini adalah bahwa alam itu bereaksi atau bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini juga menggarisbawahi the powerful of mind. Jadi pemikiran manusia itu sangat kuat, gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita maui, jika kita fokus kepada pikiran itu, maka itu akan bisa kita miliki, begitu, Prof. Nah, kemudian like attracts like. Jadi apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan itu akan mengundang juga dari alam untuk memberikan itu kepada kita. Tetapi tentu saja timbal baliknya kita juga harus memberikan yang baik, karena kita menginginkan yang baik, maka kita juga harus memberikan yang baik kepada alam. Alam itu kan semuanya, kan ya, jadi alam ya tumbuh-tumbuhan, binatang, juga manusia, gitu. Nah, ini kita harus pertama meminta, kemudian percaya bahwa
alam itu akan memberikan kepada kita, dan kemudian kita menerima yang telah diberikan oleh alam tersebut dan kemudian bersyukur atas apa yang kita terima. Nah, jika nanti memang belum hadir atau belum datang dengan sangat cepat apa yang kita harapkan itu, nah kita bisa anggap bahwa itu adalah penundaan sementara, bahwa itu pada akhirnya akan datang, ya, bahwa akhirnya akan ada di tangan kita, walaupun kita harus sabar. Nah, itu berhubungan dengan apa yang Prof sampaikan tadi, sabar untuk menunggu kedatangan harapan kita tersebut, begitu, Prof. Kemudian boleh satu lagi nih, Kok? Bagaimana, Bu? Boleh satu lagi? Iya, singkat Iya. saja. Ya, Iya, singkat. silahkan. Nah, ini Tiang ingin menghubungkan dengan ajaran Kandepat nih, Pak Prof. Ajaran Kandepat nih adalah filsafat, saya rasa filsafat hidup orang Jawa dan juga di Bali sebenarnya juga dipercayai dan diterapkan. Jadi ini dasarnya pertama itu dari kelahiran manusia. Ketika kita lahir, kita itu ditemani oleh 4 saudara. Sejak dalam kandungan sebenarnya itu ada 4 saudara kita itu. Jadi itu ada ini yang nanti hubungannya dengan Buddha. Jadi ada yang namanya I Ketut Petung, ya, Ratu Lurah Tangkep Langit, Ratu Wayan Tebeng, dan Ratu Made Jelau. Ini 4 saudara kita ketika kita lahir, yang nantinya kalau dari ada cerita itu, yang kalau kita nanti akan kembali kepada Tuhan, mereka lah yang akan kita temui. Nah, itu dalam keseharian kita, itu kalau selama ini kita dari agama filosofis Hindu ya, Prof, niki sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah untuk menghormati beliau dan ya menghormati karena mereka semua itu sebenarnya masih bersama kita sampai sekarang, sampai nanti kita meninggal. Nah, ini ketika kalau kita misalnya maturan canang nih kan, Prof, itu ada warna-warna, itu adalah simbol dari Kandepat nikel. Jadi ada warna putih di timur, warna merah di selatan, warna kuning di barat, dan kemudian yang satu lagi warna hitam di utara. Nika. Nah, itu juga segahan juga sama Nika. Jadi segahan juga berwarna seperti Nika untuk menghormati saudara-saudara kita nih, ke saudara 4 kita kan Kandepat 5 pancer, 5-nya itu kita begitu. Nah, itu yang sudah kita mungkin praktekkan sehari-hari. Nah, yang mungkin juga harus kita ingat adalah mencegah diri sendiri. Nah, ini filsafatnya juga sekali lagi. Jadi tidak hanya mencegah untuk saudara kita, ya, tapi kita sendiri juga disegahin. Nah, itu ada segahan untuk diri kita sendiri. Nah, Nika yang mungkin ya kalau saya sudah berusaha untuk mempraktekkan ini, jadi setiap hari melakukan ini. Nah, ini nanti kalau pada kelanjutannya nih Prof, jika kita ada apa yang perlu dibantu ya, atau ada apa yang tiba-tiba datang tanpa kita sadari, nah Nika bisa jadi yang jalan adalah saudara-saudara keempat kita Nika. Jadi misalnya kita yang dibahayakan oleh orang, kemudian kita terhindar, misalkan yang membantu adalah keempat saudara itu. Nah, kalau dihubungkan dengan putus-putus nih Kak. Oke, kurang sedikit nih Kak, kalau dihubungkan dengan makrokosmik, mikrokosmik kita hubungannya adalah nih Kak. Jadi ada kalau mereka itu dianggap sebagai bagian dari makrokosmik karena kita tidak terlihat. Nah, jadi ada hubungannya antara makrokosmik saudara 4 kita nih dengan diri kita sendiri. Jadi mereka akan ada dan membela kita jika kita memerlukan. Kenten Prof. Terima kasih. Menarik sekali. Bu, terima kasih Saudara Yana, sudah mendalam sekali. Saya mau ikut nimbrung tentang Kandepat itu, betul. Ada saudara 4, Kandepat Buddha namanya itu. Jadi ada Yehnyom, Ari-Ari, Dara, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita seperti saya selalu sebelum mulai mengajar, saya mohon izin dulu kepada saudara-saudara saya. Apalagi mau pergi. Menarik ini segan, 1, 2, 3, 4, dan segan pada diri sendiri. Ini perlu saya elaborasi sedikit. Menurut
Dari almarhum di Gereja Sanur, di situ ada namanya tanduring karang awake gitu. Artinya itu mesegah pada diri sendiri, artinya memberi katakanlah penghargaan kepada diri sendiri. Kalau beliau mengatakan tandur itu tanami diri sendiri dengan belajar seperti saudara ini datang ke S3 kan untuk menanami diri sendiri dengan ilmu pengetahuan. Itu salah satu realisasi dari mesegah pada diri sendiri. Selain mesegah kuning ke timur, barat, merah ke selatan dan sebagainya, itu kan menunjukkan seperti itu. Itu saya tambahkan, itu ada kaitannya dengan itu. Sangat mendalam sekali. Ya, terima kasih saudara Yana Komariana. Masih ada lagi, silahkan. Selamat pagi, Prof. Kalau masih ada, ya silahkan yang tadi sudah. Sebentar, Bu Ayu dulu ya, Ayu Sulasmini ya. Pelan Pak Gabriel, sabar ya. Ayu Sulasmini, kalau ada hal yang sama mungkin yang belum saja ya, yang belum dibahas saja. Silahkan Bu Ayu, saudara Ayu. Terima kasih waktunya, Prof. Dan izin. Silahkan. Ya. Kita cukup waktu kok sekarang. Ya. Jadi pagi ini sebenarnya diawali dengan perkuliahan yang mendengarkan pandangan teman-teman itu saya merasa banyak sekali memperoleh value yang baru ya. Belajar filsafat ilmu ini seperti limitless knowledge. Jadi semua orang memberikan pandangan sesuai dengan prior knowledge-nya sendiri-sendiri. Nah, saya izin Prof hanya membahas dari artikel yang Prof share kemarin karena saya rasa itu sudah sangat kaya sekali, Prof. Yang pertama, saya melihat dari tataran katanya terlebih dahulu ya. Jadi dari kata kebetulan yang Prof tuliskan kan ada dua situasi di sana. Pertama, yang kebetulan Prof ketemu teman. Yang kedua, kebetulan SMS yang sebenarnya bukan untuk Prof, tetapi untuk Prof dan akhirnya terjadi ya. Kalau dari segi kata, mungkin kita bisa melihat itu dari kata betul ya, morfem bebas betul yang ada prefiks ke dan infiks an-nya ya. Mungkin bisa kita artikan di sana adalah terbentuk yang dapat membentuk sesuatu yang terjadi karena ketidaksengajaan. Jadi betul yang tidak sengaja. Betul ketemu teman, tetapi tidak sengaja ya. Artinya berbeda dengan kebetulan kedua yang Prof tuliskan di sana. Jadi Prof kan mencari tahu bagaimana kok bisa SMS itu masuk ke saya dengan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Prof alami sampai akhirnya tiba di point of return-nya Prof mendapatkan kata jawaban itu. Nah, jawaban itu bukan masalah ketidaksengajaan. Yang menjadi ketidaksengajaan adalah waktunya. Karena Prof sudah berpikir dari lama itu apa sih sebenarnya kenapa SMS itu tiba ke saya gitu. Memang itu ketidaksengajaan, tetapi bukan betul yang tidak disengaja, tetapi ketidaksengajaan waktu. Karena Prof baru menemukan itu ketika sampai kembali ke Bali setelah perjalanan itu. Nah, konsep kebetulan itu saya yakin tidak hanya bisa kita kaji, sangat dangkal kita kaji hanya dari tataran kata. Sehingga Prof mengajukan kita dengan 4 values. Yang pertama itu cosmic network, lalu ada Trikayo Parisuda, ada Karma Pala, dan konsep waktu dari barat. Nah, yang saya melihat keempat values yang Prof share itu memiliki nilai yang berkolaborasi dengan sangat harmonis sehingga dia menciptakan frekuensi yang saling tarik-menarik, menciptakan satu kata kebetulan. Jadi menciptakan satu visualisasi kebetulan. Contoh ini, Cosmic Network yang Prof pakai sebagai Buana Agung dan Buana Alit. Di mana kita sebagai Buana Alit, kita memberikan pancaran link kita baik dari perbuatan, perkataan maupun pemikiran kita sehingga Buana Agung akan memancarkan kembali kepada kita apakah itu ning ataupun kotor. Nah, kapan waktunya? Prof kasih kami jawaban dengan kata Karma Pala dan juga 4 tuntunan waktu dari barat itu.
kapan waktunya itu bukanlah satu ketidaksengajaan, tapi kosmik Buana Agung sudah dengan indahnya merangkai, membuat cycle itu menjadi harmonis, so they can actually release that time untuk memancarkan ketidaksengajaan atau kebetulan itu pada momen yang tepat, baik itu yaitu present, yang merupakan pancaran dari past, baik itu ning maupun kotor. Dan terakhir mungkin sebagai statement terakhir itu saya yakin bahwa kata saya di sana SMS kebetulan penulis adalah pancaran present dari pasning yang penulis yaitu Prof ciptakan saat itu. Dan saya yakin masih menjadi misteri karma apa yang akan penulis dapatkan, karma baik apa yang akan penulis dapatkan di masa sekarang ini dan di masa depan yang merupakan pancaran dari hash yang telah penulis ciptakan. Sekali lagi, Prof, kebetulan itu tidak ada, tetapi itu adalah merupakan rangkaian 4 values yang Prof paparkan yang terjalin dengan harmoni yang sangat indah sehingga tervisualisasi di waktu yang tepat. Itu Prof, terima kasih. Baik. Saudara Yusulasmi, terima kasih sudah menambah wawasan saya. Tidak saja kita lihat dari etimologi kata itu sendiri, tapi apa yang ada di baliknya itu saya kira cara pikir dari Ferdinand de Saussure seperti itu. Ya, we are not only studying the form, but also the meaning, kan begitu, kurang lebih. Sehingga kita wajib di linguistik ini, kita tidak hanya melihat yang namanya surface structure, juga ada deep structure, kurang lebih seperti itu. Nah, kata kebetulan itu tidak prefix dan suffix, tapi itu konfiks kalau bahasa Indonesia. Konfiks hanya ada di dalam bahasa konflik kean. Kata dasarnya betul. Sekali lagi terima kasih Saudara Yusulasmi sudah mengulas sedemikian bagus ya, sehingga menemukan 4 value yang ya menjadi pegangan kita. Saya undang Gabriel ya, Saudara Gabriel sudah dari tadi, sudah sangat bersabar. Silakan. Singkat-singkat saja, ya, yang sudah dibahas tadi tidak usah diulangi menurut saya. Yang menjadi poin penting dari hati sanubari saudara, silakan. Baik, terima kasih Prof. Memang sebentar saya tidak bicara panjang lebar Prof, tapi saya mungkin sependapat tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yana. Kebetulan buku yang saya baca juga seperti buku yang dibaca Ibu Yana dalam kaitan dengan renungan yang Prof sampaikan. Membaca kemarin renungan yang Prof sampaikan, saya juga sependapat bahwa yang Prof alami itu bukan merupakan sebuah kebetulan. Menurut saya itu merupakan sesuatu yang merupakan dampak dari konsep Nikaya Parisuddha yang sudah Prof implementasikan di waktu-waktu sebelumnya. Dan menurut saya konsep ini merupakan konsep universal dan berlaku di hampir semua, tetapi menggunakan terminologi yang berbeda-beda. Mungkin saya coba mengambil contoh saja dalam interpretasi saya terkait dengan apa yang Prof alami, bahwa misalnya dari implementasi 3 konsep tadi, dari si pikiran misalnya, itu tertuang dalam berbagai gagasan, ide yang Prof sudah lakukan dalam berbagai jurnal, tulisan Prof. Kemudian terkait dengan perkataan, ya, bisa terlihat dalam gaya Prof ketika menyampaikan materi dalam workshop, dalam seminar, atau pada saat mengajar. Kemudian dalam kaitan dengan perbuatan, itu terkait dengan rekam jejak. Jadi semua ini merupakan hal-hal yang kemudian nanti berimplikasi terhadap perjalanan waktu di hari-hari selanjutnya. Kemudian saya juga coba kaitkan dengan hukum tarik-menarik tadi seperti yang Ibu Yana sampaikan. Itu ada satu quote dari John Assaraf dalam buku The Secret. Dia mengatakan bahwa Anda adalah magnet yang paling kuat di semesta. Di dalam diri Anda terdapat magnet yang lebih kuat daripada segala sesuatu yang ada di dalam semesta. Dan daya magnetis yang tidak terbayangkan ini dipancarkan melalui pikiran-pikiran Anda. Kemudian pertanyaannya, mengapa dia menyebut pikiran itu sebagai kekuatan? Menurut saya, karena pikiran itu merupakan
sumber segala sesuatu terjadi di dunia ini. Kita bisa mengatakan sesuatu ya karena pikiran. Kita bisa melakukan sesuatu karena pikiran. Jadi hukum tarik menarik itu seperti tadi Bu Yana sampaikan, dia menarik kemiripan, menarik kemiripan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan merupakan hasil dari implementasi ketiga konsep tadi di masa lalu. What you sow is what you reap. Ya. Tadi seperti yang Ibu tadi sampaikan itu, ya, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Jika tiga konsep ini kita terapkan secara baik, maka kita juga dapat menerima kebaikan serupa di perjalanan waktu kita di waktu yang datang. Dan dapat saya katakan, pada saat kita mendapatkan kebahagiaan, sebetulnya di sana kita sudah mencapai tujuan kita berfilsafat. Karena tujuan kita berfilsafat adalah untuk mencapai kebaikan atau kebijaksanaan. Ya, mungkin demikian, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih, Saudara Gabriel. Hal-hal yang lain itu universal. Sengaja saya memilih istilah Hindu dengan maksud supaya di umat-umat lain pasti ada terminologinya berbeda. Yang menarik saya garis bawahi, Saudara Gabriel, adalah pikiran. Ya. Luar biasa ini pikiran. Kalau bisa saya ikut nimbrung bahwa pikiran itu bisa terbang tinggi ke angkasa, bisa menyelam ke dasar laut samudra pengetahuan. Walaupun badan kita ada di sini. Bisa juga pikiran itu yaitu menjelaskan apa yang belum pernah diberitahu. Atau bisa juga ya tidak bisa menjelaskan apa yang sudah diajarkan. Itu pikiran. Ya, luar biasa pikiran. Sehingga hati-hati karena nanti saya akan juga share bahwa kita manusia itu terdiri dari 3 dimensi, tubuh, pikiran, dan jiwa. Ya, sebentar saya share ya sebagai bahan renungan. Sekali lagi terima kasih Gabriel. Jadi mendapat tampil masukan dengan mengutip pendapat-pendapat yang sama dibaca dengan Bu Yana. Saya persilahkan mahasiswa yang lain. Izin Prof. Ya, Prof. Mauli ya. Saya lihat Mauli dulu. Silahkan. Mohon maaf, Prof. Kalau kameranya mati ada gangguan dengan perangkat saya, Prof. Ya, apa yang saudara mau sampaikan silahkan. Ya, Prof. Saya izin menambahkan lebih kepada filsafat cosmic network-nya, bukan ke arah kebetulannya, Prof. Ya, silahkan. Saya melihat adanya kesamaan antara filsafat cosmic network ini dengan filsafat common sense yang dikembangkan oleh Edward Moore, salah satu filsuf Inggris, yang mana common sense itu adalah suatu kemampuan terpadu antara aktivitas penginderaan dengan aktivitas kesadaran untuk memahami objek material secara langsung. Nah, pemahaman ini sangat mirip dengan cosmic network yang melibatkan panca indera untuk mencapai sebuah pemahaman atau keputusan gitu, Prof. Persamaan kedua yaitu sama-sama bersifat empirisme dan realisme, yang itu terlihat dari tulisannya Prof yang mengatakan menelusuri pengalaman nyata melalui perundungan beberapa waktu yang lalu. Nah, yang ketiga kesamaannya itu mengenai hasil putusan atau pemahaman dari filsafat cosmic network dengan common sense, yang mana hasil putusan atau pemahaman itu merupakan penilaian umum yang sangat umum didapat dari pengetahuan dan pengalaman dalam kejadian sehari-hari, di mana kehadirannya tidak terlepas dari segala macam proses logika, emosional, dan pemahaman subjek. Begitu, Prof. Ya, terima kasih Saudara Mauli Denil. Itu saya juga sepakat pernah membaca Edward Moore itu. Ya, saya kait-kaitkan, tapi saya lihat juga filsafat yang saya anut, yaitu di masyarakat ini. Terima kasih Saudara Mauli Denil sudah menambahkan. Kalau masih ada, saya beri kesempatan. Silahkan Nani. Saudara Nani dulu ya. Jadi Nani, singkat-singkat saja ya. Saja Prof. Saya membaca artikelnya Prof. Kemudian sudah mengikuti komentar dari teman-teman. Ya. Saya percaya karma, juga percaya adanya relasi mikro dan makrokosmos, dan sampai pada tetap meneguhkan
pemikiran saya bahwa kebetulan itu ada. Kebetulan itu adalah akibat dari tindakan-tindakan atau kejadian yang terjadi dari setiap individu. Karena dia kebetulan itu harus ada dua aspek, dua elemen yang menyebabkan kebetulan itu ada. Nah, oleh karena itu, maka saya percaya bahwa kebetulan ada diakibatkan oleh prinsip sebab akibat itu. Jadi sebab-sebab yang dilakukan, yang terjadi oleh beberapa individu itu menyebabkan atau mengakibatkan sesuatu yang bisa tidak terduga, dan yang akibat yang tidak terduga itulah yang kita sebut dengan kebetulan yang hari ini kita diskusikan. Ya, sudah jelas. Ya. Sudah jelas. Itu saudara ya, menambahkan ya, itu saudara percaya bahwa ada karma, itu reaksi ya antara makro dan mikro. Ya, kita seperti itulah. Ya, terima kasih saudara Nani, Benu. Berikutnya, mohon izin Prof. Benny dulu saya lihat ya, Ferry. Siapa? Ya, Vina. Silakan Vina, singkat saja, Vina. Baik, terima kasih Prof. Tentang kebetulan, jadi saya tertarik ini dengan hukum karma. Jadi saya ingin mengulas sedikit tentang karma pala, yang merupakan karma kepala menurut ontologi di Sloka Wigunadika itu menyebutkan bahwa hakikat karma pala dalam ranah ontologi merupakan sebuah konsep hukum yang memiliki sifat praktis dan berkaitan dengan hubungan timbal balik antara perilaku dan konsekuensi dari perilaku yang dilakukan. Jadi sederhana saja, saya juga pernah saya merenung dan mengingat kejadian-kejadian yang pernah saya lakukan tentang hukum karma ini, dan berhubungan juga dengan kebetulan, di mana pada suatu ketika saya harus melakukan melakukan pengelukatan selama 10 kali, dan di situ pemangku yang melayani kami tidak secara kebetulan bertemu dengan kami pada saat itu. Dan ketika kami menanyakan dan berbincang-bincang, ternyata pemangku yang melayani kami pada saat itu adalah murid dari ayah kami. Jadi di situ terlihat bahwa kehadiran kami di situ dan pertemuan kami dengan pemangku itu, pemangku di sana tidak secara kebetulan. Dan beliau berpesan kepada kami pada saat itu bahwa, oh mungkin karena saya untuk melayani Anda saat ini, karena dulu saya dilayani oleh ayah Anda. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah hal sederhana saja yang pernah saya alami. Dan ini juga disetujui, prinsip ini juga disetujui oleh Aristotelian, di mana Aristotelian kita ketahui bahwa merupakan penganut ilmu pasti. Jadi Aristotelian di situ juga berprinsip bahwa adanya prinsip kausalitas, jadi segala sesuatu yang ada pasti adalah yang mengadakan. Bahwa kebetulan ini tidak muncul pada peristiwa yang selalu atau sering terjadi, namun kebetulan merupakan penyebab peristiwa yang memiliki tujuan dalam peristiwanya. Jadi mungkin kita semuanya pernah mengalami hal tersebut. Mungkin kita renungkan kembali apa yang pernah kita lakukan, ternyata itu bukan sebuah kebetulan. Begitu, Prof. Bagus. Iya, terima kasih. Saya menggarisbawahi Aristoteles, walaupun dia ilmu pasti, kealaman, tapi juga percaya bahwa ada kasualitas, kasualitas. Terima kasih, Saudara Vina. Ada lagi, silakan. Yang tadi sudah menyampaikan. Prof. Halo. Izin, Prof. Siapa? Risman. Ya, Prof. Saudara Risman bisa. Risman Iye. Ya, Prof. Terima kasih. Ya, Risman Iye. Ya. Atas Silakan. pertanyaannya. Sebenarnya saya tidak mau mengungkapkan bahwa pendapat saya, Prof, jujur saja, tetapi ternyata sudah muncul Pak Nani Benu tadi tentang konsep kebetulan, dan saya mungkin orangnya, Prof, percaya dengan kebetulan. Karena di sini teman-teman juga mungkin akan serang saya karena saya berbeda pendapat dengan Pak Nani tadi, tetapi perbedaan itu adalah anugerah. Menurut saya, Prof, begini, kebetulan menurut saya adalah ada karena realitas yang terjadi yang disadari
itu adalah kebetulan. Namun tidak disadari kedatangannya. Kebetulan bisa jadi bermakna dan tidak bermakna, tergantung situasi apa yang terjadi pada individu. Kemudian Prof, jika kita sepakat bahwa kebetulan itu ada, maka kita kembali ke konsep filsafat agama. Memang tidak ada kebetulan, semua adalah alur yang dibuat oleh pencipta. Sebab segala sesuatu yang ada adalah hukum sebab akibat. Dan salah satu yang menggugurkan teori kebetulan maka digunakan prinsip kausalitas. Seperti diketahui, prinsip kausalitas berbunyi segala sesuatu adalah pastilah yang mengadakan kecuali keberadaannya. Namun di sini, Prof, saya juga membantah jika semua alur diatur, maka apakah manusia hanya sebagai eksperimen Tuhan? Hal ini menjadi sebuah perdebatan dari zaman filsafat, Prof, antara paham dan kebetulan dan tidak paham dengan kebetulan atau yang memahami kebetulan. Saya hanya memberikan gagasan bahwa jika kebetulan itu hal ini menjadi sebuah perdebatan, Prof, bahwa misalnya di luar kendali, kebetulan adalah hal yang di luar kendali kesadaran manusia. Hal ini juga kita sadar atau tidak sadar dalam kehidupan nyata. Jika kebetulan itu ada, jangan salahkan manusia, Prof. Jika manusia berbuat dosa, karena disitulah Tuhan memberikan sebuah hukuman atau sebab akibat tadi. Nah, konsep kebetulanlah yang di luar jangkauan Tuhan, Prof. Dalam artian ketetapan Tuhan yang sesuai dengan konsep Tuhan bahwa manusia itu harus baik. Jadi menurut saya, Prof, untuk masalah teori kebetulan, jika sekiranya kebetulan itu ada, dua konsep ini manusia yang memberikan penamaan bahwa kata baik dan buruk itu adalah penamaan manusia, adalah adanya perbandingan, kata buruk di sini adanya perbandingan yang di luar baik. Jadi intinya hal yang sesuai dengan aturan Tuhan bukan kebetulan, namun hal yang dilanggar perintah Tuhan itu adalah kebetulan. Jika sekiranya kebetulan tidak ada, kenapa menjadi topik, Prof, pembahasan? Bukannya jika kita bahas berarti kebetulan itu ada, Prof. Jadi dari penjelasan ini, Prof, saya masih percaya bahwa kebetulan itu ada. Iya, Risman. Ya, cukup kasih. Bahkan karena aneka-ragaman pendapat, saya kira tidak apa-apa. Ini bagus sekali. Nanti saya juga akan datang lagi sebenarnya dengan slide pengetahuan buruk dan baik gitu ya. Ya, nanti mudah-mudahan itu akan menambah wawasan. Saya kira bagus, Saudara Risma Y. Pendapatnya saya senang sekali kita mempunyai bervariasi komentar, itu yang kita harapkan. Ada lagi silahkan. Cukup. Ya, saya cukupkan. Izin, Prof. Oh. Siapa? Meilantari, Loh Gede. Iya. Ya, silahkan singkat Baik, saja, Prof. Loh Gede. Ya, saya ingin menambahkan juga, saya membaca filosofi teras karya Henry Manampiring. Jadi kebetulan itu ada katanya karena interconnectedness begitu, Prof. Ini dari filsafat stoicisme begitu yang saya baca di bukunya Pak Henry ini. Jadi menurut saya kebetulan itu memang ada karena di Jepang juga ada kanji yang artinya adalah emisi atau keterikatan. Jadi kita di sini itu memang sudah terikat entah di masa lalu ataupun entah di masa sekarang begitu, Prof. Ya. Terima kasih. Ya, bagus. Ini pendapat yang bagus menurut saya. Ada bukti-bukti empiris yang kita nanti bisa pelajari dan kita lacak. Silahkan, ada lagi yang tadi sudah. Izin, Prof. Ya. Wahyu Nugraha. Silahkan. Terima kasih, Prof. Ya, ingin menyampaikan singkat saja terkait kebetulan dan mungkin waktu terkait dengan Nah, Nikit yang biasa mendengar, mungkin diambil dari wejangan Sri Krishna di Mahabharata, diambil dari Bhagavad Gita. Nah, di sini tadi dari teman-teman mungkin ada yang menganggap bahwa kebetulan itu memang ada dan terjadi apabila ada tindakan-tindakan kita yang mengarah ke sana. Tapi di sini saya memiliki pemikiran yang berbeda, Prof. Mungkin pemikiran saya itu bukan sebuah kebetulan. Jadi saya memandang itu adalah sebuah takdir. Jadi di sini berdasarkan tulisan Prof di sini, kenapa Prof bisa diundang sebagai narasumber di sana? Kalau saya berpendapat itu
mungkin adalah sebuah takdir. Nah, kenapa itu menjadi sebuah takdir? Karena takdir inilah yang menentukan bahwa kenapa Prof menggeluti bidang itu sebenarnya, materi yang akan disampaikan kepada narasumber. Karena pada suatu saat nanti waktunya tiba, Prof akan diundang menjadi narasumber tersebut. Jadi kalau menurut pemahaman saya itu bukanlah sebuah kebetulan. Jadi itu lebih daripada takdir. Sama pada saat sekarang ini saya sendiri, kenapa saya bisa mengikuti kuliah program S3, pada awalnya saya memang tidak terbayang akan bisa mengikuti perkuliahan di jenjang yang paling tinggi ya Prof, di pendidikan seperti itu. Nah itu menurut pandangan saya itu adalah sebuah takdir seperti itu. Ya, terima kasih Wahyu. Kemudian sedikit lagi Prof tentang waktu. Silakan. Ya, tadi ditambahkan, disebutkan di sini dari artikel Prof-nya ada 3, yaitu past, present, and future. Gitu. Nah, berdasarkan dari Wajangan Krishna ini memang sudah disebutkan terkait dengan hal ini, yaitu waktu masa lalu itu adalah sudah pasti terjadi, sehingga tidak bisa lagi diubah kebenarannya. Kemudian masa depan itu adalah hal yang belum pasti, artinya itu masih ilusi, misteri atau ilusi. Jadi kita tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi, kita hanya bisa merencanakannya. Kemudian kita sering lupa, saya sendiri sering lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya itu adalah saat ini. Hari ini ya. Hari ini itulah yang nyata sebenarnya. Seperti itu kira-kira filosofisnya. Ya. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Saudara Wahyu sudah menambahkan, mengutip Bhagavad Gita. Saya juga senang membaca dan saya menemukan di situ akan ada beda takdir dengan nasib ya. Ya, nanti coba cari apa beda takdir dengan nasib. Jadi kalau boleh saya rekomendasi membaca buku ya. Masalah waktu ya betul past, present, and future. Saya kaitkan dengan Barat. Tapi sebenarnya nanti ada tahapan hidup ada 4. Nanti saya juga share lagi sebentar untuk melengkapi. Ya, saya lanjut kalau masih ada. Silahkan. Bisa saya tutup atau lanjut belum? Sudah cukup? Ya, banyak sekali yang sudah memberi komentar, tidak mesti setuju, ya. Itu pandangan-pandangan itu sangat memperkaya saya. Tidak ada lagi ya. Saya tutup dulu diskusi ini, sudah 17 orang yang memberi komentar. Baik, sudah. Mohon izin saya share konten, saya tutup. Ya, ya. Ya, sudah bisa dilihat? Belum, Halo? Prof. Belum. Ini sudah masuk ini. Bisa? Belum, Prof, di saya. Saya nggak tahu di teman-teman yang lain. Prof, sementara proses. Belum, Prof. Belum. Bagaimana cara saya ini? Ini sudah saya masuk. Sudah, Prof. Sudah. Oh, sudah ya. Wah, ini ada foto merenung ini ya, bukan gara-gara gempa bumi ini orang di Karangasem bukannya. Gara-gara ya, bukan gara-gara kita tadi membahas renungan saya ini ya. Saya lanjut saja, ini kebetulan sudah dibahas, saya tidak akan mengomentari, ada poin-poinnya saja. Karena ini Cosmic Network, ada mikro dan makro kosmos, ada Trikaya Parisude, ini saya hanya mengutip ya. Kemudian ada karma pala, kapan perbuatan itu diterima hasilnya ya, nah, dan sebagainya. Ini waktu yang disebutkan tadi oleh Wahyu Nugraha, ya, ini ada past, present, dan future. Saya kira sudah kita lalui. Filsafat Barat juga sudah. Saya senang sekali kalau kita memang menikmati hari ini. Jangan menghayal untuk besok atau mengenang kemarin ya. Kemarin udah lewat. Sekaranglah sebagai present, makanya bahasa Inggris itu present itu bisa berarti now, present juga berarti anugerah. Sekaranglah secara filosofi harapan saya untuk membuat atau berpikir, berkata-kata, berperilaku
selaras dengan dharma. Itu saja filosofinya ya. Nah, ini saya sebut mulat sarira, itu introspeksi dan sebagainya. Nah, ini saya tambahkan. Wahyu Nugraha sudah menyebut tadi, mohon izin saya menambahkan sekarang. Kalau tadi waktu hidup, sekarang tahapan hidup. Saya mau mengait-ngaitkan karena banyak saya membaca, saya share dengan saudara-saudara, mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti atau bisa memberi komentar berbeda, tidak masalah. Ini saya ambil dari masyarakat barat percaya bahwa ada morning life, afternoon life, evening life, night life. Nah, ini saya sudah tulis, lagi sebentar saya share, itu renungannya berjudul Cahaya. Karena ada kehidupan di pagi hari, kehidupan di siang hari apa, kehidupan di sore hari, kehidupan di malam hari. Kurang lebih artikel saya berjudul Cahaya akan mengungkap kehidupan di pagi hari itu adalah sedang segar, kita diharapkan menuntut ilmu, ikut pendidikan, ikut pelatihan. Kehidupan di siang hari setelah ilmu didapat, keterampilan sudah diperoleh, disinilah saatnya kita bekerja. Karena ini sedang kuat-kuatnya kan, makanya saya isi merah ini ya. Kemudian di kehidupan di sore hari sudah bisa menikmati hasil pekerjaan siang hari. Katakanlah minum teh sore hari, menikmati hasil jerih payah di siang hari. Kehidupan malam, kehidupan di malam hari sering dipakai untuk merenung, ya, memikirkan apa yang sudah kita lakukan selaras atau tidak selaras dengan dharma, ya kan begitu, sambil mengumpulkan bekal untuk pulang nanti ke alam di mana kita berasal. Ini nanti saya share judul tulisan saya Cahaya. Dilihat sekarang di masyarakat kami, ini ada Brahmacari, itu untuk masa-masa belajar ini. Jangan saudara kaitkan dengan sekarang, Pak, saya sudah tua kok belajar S3, itu lain ceritanya. Ya, ini kita harapkan dari masa kanak-kanak. Kemudian Gerahaste ini mulai berkeluarga, Wanapraste, kalau sekarang bukan pergi ke hutan dan tinggal di hutan, kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin maksudnya adalah mulai melepaskan ikatan duniawi sedikit demi sedikit. Biksuka Sanyasin ini mulai merenung kontemplasi. Nih, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Berikutnya, nah ini kita belajar dari tubuh sekarang. Pernah saya singgung minggu lalu, kita diberi 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Ini mengandung pesan luar biasa dari tubuh kita. Ya, nanti saya kaitkan dengan tugas saudara untuk membuat disertasi. Ya, saya jelaskan bahwa kita diberi 2 mata, ini 2 mata, ini juga kucingnya 2 mata. Ini adalah tujuannya memberi pesan kepada kita bahwa kita melihat persoalan dari berbagai sudut, tidak dari satu sudut saja kurang lebih. Lihat. Sudah itu mendengar dari berbagai sudut. Kalau ada yang melapor, misalnya siapa tahu saudara punya anak, berkelahi, sudah itu mengadu kepada ibunya, berkelahi dengan adiknya, kita harus dengar dari yang mengadu dan dari yang mengadukan. Barulah timbul komentar satu, dari mulutnya satu. Nah, kaitannya dengan tugas disertasi, ini saya sangat senang kalau di disertasi itu kita memakai istilah sintesis teori. Kalau S1 skripsi itu namanya deskriptif, kita meneraskan bahwa kalimat adalah bla 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 cukup. Kalau di S2 itu adalah analitik. Jadi misalnya terjemahan, ya. Kenapa terjemahan Vo itu adalah untuk gitu ya. Itu diberi ini adalah berdasarkan pendekatan terjemahan, apakah borrowing, apakah disposition dan sebagainya. Nah, di S3 untuk saudara-saudara saya berpesan untuk mendapatkan novelty atau temuan baru dari kajian disertasi saudara harus mensintesakan 2 atau lebih teori mendekati satu permasalahan, katakanlah masalah makna, bisa didekati dengan teori semantik, bisa dengan pragmatik, ya. Kenapa sebuah kata itu bisa berarti seperti ini lexical meaning, dan secara pragmatik demikian. Nah, sehingga inilah yang kita harapkan menjadi novelty. Ini kalau saya kaitkan.
Jadi supaya tidak kita belajar filsafat saja, tapi kita melihat, karena lagi sebentar saya bicarakan bahwa tubuh juga merupakan sumber pengetahuan selain alam. Ya, ini saya dari Bu Santi saya tambahkan 4 pilar kebijaksanaan. Kalau di TV ada 4 pilar kebangsaan kan gitu. Ya, saya akan mencoba menambahkan ada ketulusan, ada keikhlasan, ada kepasrahan, tadi berserah itu disebut, ada kesabaran. Nah, ini ketulusan sejati adalah tindakan yang tidak didorong oleh keinginan akan pahala. Tadi kan berbicara masalah hukum karma pala. Tidak mengharapkan imbalan dan ungkapan terima kasih. Inilah yang namanya ketulusan sejati. Karena ada juga ketulusan yang kawi itu ya. Ketulusan saya tulus Pak membantu, ternyata dia ingin imbalan kan. Saya isi dengan ketulusan sejati supaya tidak salah secara semantik. Keikhlasan, apa yang kita sebut ikhlas adalah batin yang menerima dengan cara yang sama segala hal yang datang, entah suka, duka, entah berkah dan musibah. Mungkin ini diomongkan gampang, tapi kalau sudah mendapatkan musibah, pasti penerimaan batin itu berbeda dengan kalau kita mendapatkan hadiah. Tapi itulah tantangan kita untuk kita renungkan kan, maka ikhlas kita menerima hal-hal yang datang, apakah suka dan duka, kalau bisa prosentasenya sama. Nah, saya menambahkan Ibu Lung Santi tadi, kepasrahan adalah batin yang mengalir bersama dengan segala hal yang akan datang. Batin yang bekerja tanpa kecemasan. Jadi nanti kalau membuat paper untuk saya, jangan berisi kecemasan. Pasrah, tapi harus bekerja, jangan menyerah gitu ya. Jadi pasrah, tanpa kekhawatiran, tanpa ambisi. Batin yang bekerja sembari berserah pada kehendak yang kuasa. Nah ini kesabaran, makanya setiap orang saya beri kesempatan untuk berkomentar. Kesabaranlah batin yang selalu tenang dan damai selama penantian. Ya, jangan meledak-ledak harus duluan ya. Mengalir riang bersama kerja alam semesta maksudnya. Berjalan tenang bersama proses yang sedang berlangsung. Ini saya sengaja tambahkan karena hari ini topik kita adalah kebijaksanaan. Nah, saya isi signpost saja. Silahkan cari di kamus apa maksudnya. Kita dari beberapa minggu belajar filsafat ilmu. Ya, jadi saya kutip dari René Descartes. Ini adalah Derrida. Ini fotonya. Saya harapkan saudara-saudara setelah selesai hari ini kan terakhir saya memberikan kuliah, harus selalu bersikap skeptik. Apa yang saya omongkan itu tidak usah dipercaya, disangsikan istilahnya ya, sehingga saudara mencari tahu apakah betul ada kebetulan, apakah betul tidak ada kebetulan, skeptik. Ya, apalagi sebentar saya akan kirim mungkin 5 artikel ya. Nah, itu baca, kemudian beri rasa sanksi, betul tidak begitu? Tapi saya harapkan kalau nanti artikel saya itu dibaca, sebelum membaca itu saya harapkan saudara mandi, keramas dulu ya supaya tenang. Ada kopi ya di sampingnya, apalagi kopi kapal api kan ada secangkir semangat seperti di televisi itu ya. Ya itu nanti baru baca ya, sehingga akan timbul benar enggak ini, tidak enggak gitu ya. Mengada-ada bapaknya silahkan. Saya dengan tulus ikhlas akan menerima itu. Nah, sekarang ini harapan kami. Civilized human being ini ya yang beradab. Nah, bukan saja sebagai dosen. Setiap insan kalau memungkinkan di dalam perilaku sehari-hari, tutur kata, pikiran, perilaku ini harus ada educating-nya ada, enlightening ada, entertaining-nya ada gitu ya. Ini kadang-kadang kalau kita mengajarkan banyak melucu, habis waktunya, ini entertaining saja. Proporsional lah di sini. Itu yang kami harapkan. Makanya pada waktu ini mohon maaf sertifikat AUN diunggah di grup, itu saya menyarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kita. Ini perlu kita renungkan apakah pelayanan kita, karena UNUD kan BLU, Badan Layanan Umum, apakah
pelayanan kita sudah bermuatan educating, enlightening, dan entertaining. Sehingga kalau kita mengajar tidak ditakuti oleh mahasiswa, jadi takut mahasiswanya hadir, malah kita ditunggu-tunggu karena ada 3 unsur ini. Ini harapan saya, kita belajar filsafat. Saya mohon izin melanjutkan lagi sedikit, pengetahuan tadi sudah saya coba rangkum, ada pendapat baik yang buruk. Nah ini sebagai signpost ya. Pengetahuan yang baik dan buruk kita sudah sepakati, ini ada etika. Inilah yang pertama menurut saya diajarkan dalam agama. Apa tujuannya? Hidup kita terarah. 2, pengetahuan yang indah dan jelek. Estetika, seni dia. Kenapa kita diajarkan ini? Supaya hidup kita indah, makanya sekali-sekali menyanyi, menari gitu. Saya kira pergi ke beach walk, menyanyi dan sebagainya kan begitu. Ya, oke, saya 3 pengetahuan yang benar dan salah ini adalah logika. Ini yang kita tuntut tadi, empiris, teoritis dan sebagainya. Nah, hidup penuh dengan berkah. Nah, supaya kata-kata indah, saya sengaja pakai merah ini. Terarah, hidup indah, hidup penuh berkah, jangan hidup kok gitu ya, gitu ya. Ini sengaja saya pilihkan kata-kata ini supaya ada ya entertainingnya ya. Nah, sumber ilmu pengetahuan kalau boleh mohon izin. Nah, ini ada tubuh ya dengan tanda-tanda bisu kita bisa belajar dari tubuh. Nanti saya juga tadi kan sudah ada telinga 2, mata 2, mulut 1. Saya juga akan lagi sebentar memberikan pertanyaan. Kalau mau baca, ini saya kan cuma menyarankan. Ini ada buku Dunia Tanpa Suara. Ini semua badan ini, semua lekuk tubuh ini mempunyai pesan kebijaksanaan yang bisa kita renungkan, bisa kita aplikasikan. Ya, seperti tadi saya sudah beri contoh. Lagi sebentar saya beri pertanyaan. Kemudian alam, tadi sudah menyebut alam. Ini kalau ini mikrokosmos, ini makrokosmos. Alam banyak sekali mengandung pesan yang tersirat. Kalau mau baca bukunya ini. Ya, Saat Semesta Bicara. Jadi misalnya kenapa air mengalir ke dataran rendah, api menjilat-jilat ke atas, itu buku ada di sini. Kalau ini seperti tadi, sumber keikhlasan mana, misalnya paru-paru setiap hari tidak pernah dia minta terima kasih kepada manusia bahwa dia selalu menghirup, mengeluarkan. Jantung juga begitu. Itu adalah simbol atau pesan yang diberikan oleh tubuh kepada manusia bahwa di situ ada ketulusan, ada keikhlasan. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena saya sudah baca ini Pak dokter, ini seorang dokter dari Kuta, banyak sekali menulis, ada 11 bukunya yang saya sudah miliki tentang masalah-masalah spiritual. Boleh saya lanjutkan? Nah, ini sekarang pertanyaan saya. Dan saya akan jawab dengan mengharapkan saudara-saudara membaca artikel saya. Kalau ada yang mau berkomentar, kita punya waktu. Ampura Pak Prof, yang wenten chat private ke Bapak Jebos di Webex Pak Prof. Ya, bagaimana? Saya enggak lihat. Ada waktu, sudah habis waktunya? Niki kebetulan mata kuliah berikutnya Prof Suparwo nih kan Pak Prof, ampun di 9.40. Ya, sebentar lagi. Yang ampun sampaikan juga ke Prof Suparwo tadi Bapak. Yang penting yang sampaikan Pak Prof Ampura. Nah, ini terima kasih. Saya enggak baca. Di usia 60 manusia cenderung cerewet atau rewel. Ya, saya sudah tulis di usia. Apakah ada kaitannya dengan karena ada mitos manusia yang bersahaja dan berbahagia adalah hanya berumur 30 tahun. Katanya 18 tahun kemudian kita memiliki perilaku keledai. Kata ini mitos ini. Ya, itu saya tulis seperti itu. Apakah umur 60 kita mengambil usia dari monyet, apakah itu menyebabkan kita rewel ya? Kemudian di zaman modern banyak orang sakit pikiran. Zaman purba kok tidak? Saya juga tulis judulnya waktu. Karena sekarang dengan teknologi waktu 1 hari 24 jam itu dimodifikasi.
variasi. Manusia modern itu harusnya istirahat malam hari, dia bekerja. Tuh. Sekarang perlu kita menganaktirikan tangan kiri dan memanjakan tangan kanan. Minggu lalu saya sudah menyinggung sedikit. Apakah ini sudah dijawab oleh Bu Yana? Kalau ini keseimbangan, jangan dipotong tangan kirinya karena itu hanya untuk hal-hal yang kotor. Saya jawab di artikel saya nanti. Tapi saya tidak punya soft copy, saya sudah menulis di sebuah majalah Santiswara namanya, itu majalah Soroh. Ya saya akan kirim foto. Nah ini kan dari pengetahuan dari tubuh. Ini pengetahuan dari air mengalir ke dataran rendah, lidah api menjilat ke atas. Jangan dijawab memang sudah begitu, jangan begitu. Kita di sini kan mencari, oh ini mempunyai makna seperti ini. Ya. Nah ini saya kira kalau orang yang pernah membaca, apakah pernah mendengar mitologi Sayembara Betara Siwa yang diikuti oleh Betara Brahma dan Betara Wisnu. Pada suatu hari kan Betara Siwa membuat sayembara dengan melempar cupu. Pada waktu dilempar, Betara Brahma dan Betara Wisnu itu menutup mata. Dilemparlah cupu itu, disuruh mencari. Ya, perasaan Betara Brahma bahwa cupu itu ke atas, makanya Brahma itu api ke atas. Sedangkan Wisnu merasa turun sehingga mencari ke bawah. Apakah begitu? Ya, saya juga jawab di sebuah tulisannya. Nah, ini terketuk hati saya dengan wejangan Pak Prof Hartau tadi pagi di apel, membaca banyak pasti menulis banyak. Ini karena tugas. Saya kira sudah, di situ bilang sudah membaca tugas-tugas yang akan saya berikan. Nah, ini perumpamaan saja. Apakah betul minum banyak, membaca banyak, kencingnya banyak, nulisnya banyak. Maka ini ya. Kemudian ini tugas artikel supaya saya format sebagai artikel ilmiah karena ada rencana saya memasukkan tulisan-tulisan saudara itu di sebuah buku. Kebetulan saya sebagai sering mengedit buku persembahan pensiun karena tahun 2022 Desember Pak Prof Putrayani akan pensiun. Januari 2023 Prof Budiarso pensiun. Rencana tulisan saudara itu supaya masuk menjadi book chapter itu silahkan tulis format. Yang pembahasannya critical review itu isi kritis seperti tadi sudah diskusi bagus. Bukan misalnya judulnya tentang Ferdinand de Saussure, bukan de Saussure saja, pendapat orang lain yang menentang, yang menerima. Pendapatnya silahkan isi dengan rujuk. Ya, ini nanti saya beri waktu mungkin 2 minggu gitu ya. Silahkan ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Ini tugas saya sudah selesai. Last but not least, mudah-mudahan ini kuliah terakhir sama pentingnya dengan kuliah pertama. Karena tugas saya kan, ini foto saya ambil waktu saya di Palu, ini di Laut Donggala namanya ya. Itu tugasnya I can bring a horse to water. Saya mencoba membawa kuda-kuda ini ke air, but I can't make him drink. Kalau saya terjemahkan, tugas saya hanya menunjukkan referen yang perlu saudara baca. Masalah saudara mau baca, masalah tidak itu I can make the horse drink. Ya silahkan. Ya mudah-mudahan yang saya sudah coba berikan selama ini tentu ada manfaatnya ya. Saya kira itu yang bisa saya berikan karena sudah waktu ya, saya akan akhiri ya. Prof, boleh tanya sedikit soal tugasnya? Itu ya, silakan. Berarti tema terserah atau dari yang tugas bukan terserah Bu, bukan terserah. Bukan. Sudah saya sebut 3 minggu yang lalu. Yang nomor 12 itu ya, Prof? Ya, 12 itu apa? Itu supaya berbeda. Ya, itu. Saya tidak mengulangi itu. Ada lagi, silahkan. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, jadi saya akan unggah
di bukunya Pak Prof. Putranya kalau saya diberi tugas. Saya juga sudah membuat untuk Pak Gede Budiase 21 November ini pensiun. Jadi saya sudah selesaikan buku untuk persembahan beliau. Itu sebagai informasi saja. Saya kira cukup dulu. Mohon izin saya. Oke. Ya, Sukses Pak Prof. ya, sama-sama ya. Terima kasih Terima banyak kasih, Pak Prof. nanti record ini nanti di ya, untuk Oke. kita semua karena diskusinya luar biasa. Baik Pak Ya. Prof. Terima kasih banyak Pak Prof. Ya, Salam ya, sehat. ya. Sama-sama. Sehat Pak Prof, sehat Oke. selalu. Saya live ya. Oke, semua.